Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela dirinya di hadapan orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah hai segala bangsa, megahlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.
aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, berbahaya memastikan keraguan-raguan, namun jauh lebih berbahaya meragukan kepastian. Kadang kita begitu yakin dan memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Misalnya, jikalau langit mendung, kita berani memastikan bahwa hujan akan turun. Kita memastikan bahwa kita hadir tepat waktu, namun kenyataannya kita terlambat. Para murid yang selalu bersama Yesus ternyata tidak mempercayai pemberitaan perempuan itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya karena pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Ini sungguh pengalaman manusiawi. Seringkali dalam kedukaan dan pergumulan berat, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Kita terbawa arus pergumulan. Kita terlalu fokus terhadap masalah yang dihadapi. Kita tidak fokus kepada Yesus. Kita menjadi kurang percaya dan hal itu sangat berbahaya. Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti dalam ketidakpercayaan keraguan-raguannya. Sehingga, Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya secara berulang-ulang. Sampai hari ini dengan berbagai cara di semua tempat. Dan waktu Yesus senantiasa menampakkan dirinya. Janganlah ragu-ragu, yakinlah bahwa Ia tetap beserta kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dikagumi, namun untuk diwartakan. Pergilah ke seluruh bumi, disertai dengan janji bahwa Ia akan tetap menyertai. Jika kita adalah orang-orang yang tidak meragukan kebangkitannya, maka itu berarti kita juga adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebangkitannya dan kehidupan yang kekal. Dan kepada setiap utusannya, Allah memberikan perlengkapan yang cukup untuk mampu memberitakan Injil. Tak hanya itu, Ia juga berjanji senantiasa menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.